Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang memiliki banyak sekali tanaman hias, koleksi tanaman hias. Dan penataannya juga terbilang rapi ya. Jika nampak dari sini, banyak sekali ya tanaman hiasnya, dan tidak hanya pada bagian depan rumah sini saja, namun juga pada bagian sisi dalam sana. Nah, ini ya, saya bakalan melihatkan pada bagian sisi teras ataupun halaman rumahnya. Ini jika nampak dari atas seperti ini ya, keren banget ya, dan nampak sangat asri sekali. Dan koleksinya juga banyak banget ya. Dan di sini saya bakalan mengulas pada bagian sisi sini ya. Di bagian sisi sini ini ada beberapa tanaman hias Miana yang memang ini sengaja dilakukan permajaan seperti ini. Pemangkasan ya, pemangkasan pada bagian batang tanaman Miana, karena biasanya ketika tanaman hias Miana ini sudah mencapai batas tua seperti ini ya, ini ketika dipangkas seperti ini maka akan menjadikan tanaman hias Miana itu kembali rimbun. Dan pertumbuhan tanaman hias Miana ini juga terbilang sangat cepat ya, karena dalam waktu 1 bulan itu sudah memunculkan daun-daun yang cantik kembali. Dan kemudian bagian sisi sini juga, di sini ada tanaman hias Philodendron, ada Sansevieria juga ya, dan bermacam-macam tanaman hias lainnya. Dan pada bagian sisi sini ini ada tanaman hias jambu, tambu lampot ya, tanaman buah dalam pot. Memang sekarang untuk memanfaatkan tanaman-tanaman buah ya, seperti ada jambu, kemudian ada jeruk juga, kelengkeng, mangga, itu biasanya sekarang untuk penanamannya itu lebih ke tambu lampot, karena memang untuk pertumbuhan tanaman-tanaman tersebut itu tidak begitu tinggi ya, dan pemangkasannya juga sangat mudah, dan penataannya juga bisa disesuaikan ya. Banyak ya tanaman hiasnya, tidak hanya tanaman-tanaman hias ataupun tanaman buah, namun di sini juga ada tanaman-tanaman sayur seperti ini, dilihat ya. Ini ada tanaman hias kangkung, kemudian ada ini ya, kubis ya, ada terong, ada cabai, dan ini benar-benar memanfaatkan pada bagian halaman ataupun terasnya. Keren banget ya, keren banget. Dan di sini suasananya itu sangat-sangat asri ya, sangat-sangat asri dan sangat-sangat seger ya. Nah, kemudian saya bakalan melihat pada bagian sisi depan teras. Tampak sekali rimbun ya, tampak sekali rimbun. Dan di situ terlihat sudah mulai ada tanaman hias, ada Philodendron linet. Kemudian ada juga tanaman bambu Jepang ya, ada bambu Jepang. Untuk tanaman hias bambu Jepang itu biasanya ketika sudah mulai tumbuh seperti ini ya, dan rumpun sekitar sampai 5 batang tanaman, itu biasanya untuk harga ya, untuk harga itu berada di kisaran angka 20 hingga 30 ribu rupiah. Dan di sini juga sangat terlihat terawat ya, karena bisa dibilang pada bagian halamannya juga terlihat sangat bersih, dan juga pada bagian pot ya, hampir tidak ada rumput-rumput liar ya, rumput-rumput liar pada bagian pot. Keren banget ya. Dan di sini juga ada tanaman hias Sente variegata. Kemudian ada tanaman hias keladi balon. Di sini sudah rimbun sekali dan cantik banget ya. Kemudian pada bagian pojok bawah sana, karena memang sangat banyak sekali koleksinya ya, di situ juga ada tanaman hias Philodendron Pink Princess. Cantik banget ya warnanya ya, keren banget. Kemudian pada bagian sisi sini itu juga ada tanaman hias keladi tisu, ada Anthurium kuping gajah, ada begonia juga, ada Aglonema lipstick, kemudian butterfly. Kemudian di sini ada tanaman hias ini
keladi green spider ya, green spider. Kemudian di sini juga ada keladi joker. Ini warnanya bagus sekali ya. Meskipun ini masih hanya satu daun ini, namun memang bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan ataupun dipastikan bahwa untuk umbi ataupun bonggolan pada tanaman keladi joker ini memang sudah besar, sehingga menjadikan warna daun dari keladi joker ini lebih ke warna merah seperti ini ya, menyeluruh ya. Dan kemudian juga ada keladi gingerland, kemudian ada pilea mutiara, dan di sini sangat-sangat penuh sesak. Keren banget ya, ketika pada bagian halaman ataupun teras memiliki tanaman-tanaman hias yang bisa tumbuh dengan subur seperti ini. Keren banget ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada pilu Brazil, kemudian ada sirih keraton juga. Kemudian ini ada philodendron seperti merpati ya, kayak merpati. Ada bambu Jepang juga, karena memang untuk jenis tanaman hias bambu Jepang ya, memang memiliki corak daun yang sangat cantik ya. Ketika ditaruh pada bagian halaman ataupun teras itu akan memberikan warna terang tersendiri ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias Alocasia cuprea. Keren banget ya, ini daunnya tebal banget dan terlihat sangat seger. Kemudian ada dragon hijau, karena memang pada bagian sisi sini ya, di sini itu penuh sesak sekali tanaman hias. Termasuk di sini ya, diumpetin ya. Ini ada Alocasia black velvet. Keren banget di sini dan saya sangat menyukai tempat ini. Dan ini juga ada tanaman hias philodendron lemon yang centong ya, ini karena memiliki daun yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman hias sirih yang lemon yang daunnya biasa itu. Dan kemudian di sini ini seperti tanaman hias aglonema, kayak jenisnya gatut kaca ya. Saya tidak tahu persisnya ini apa, karena memang untuk jenis-jenis dari daun tanaman hias aglonema itu sangat banyak ya. Hanya berbeda, terkadang hanya berbeda coretan warna, itu sudah berbeda jenisnya, ataupun dari tekstur dari daun tersendiri ya. Itu sendiri itu kan sudah membedakan pada nama tanaman aglonema tersebut. Kemudian juga ada tanaman hias Alocasia tengkorak ataupun Amazonica. Keren banget di sini ya. Di sini itu benar-benar sangat segar sekali. Dan saya ketika melihat banyak tanaman hias seperti ini tumbuh dengan baik, saya sangat menyukainya. Dan di sini terlihat sekali juga ya, perawatannya sangat maksimal. Di sini juga ada tanaman hias Peperomia watermelon. Kemudian di sini juga ada Calathea variegata. Keren ya. Dan tidak hanya pada bagian sisi sini ya, di sebelahnya keren banget dan sangat hijau sekali, segar sekali ya. Dan pada bagian sisi sini ini ada tanaman hias, ada Divenbasia candi. Ini cakep sekali dan memang daunnya ini di sini ya, daunnya itu begitu segar karena memang ketika terkena cahaya matahari ini hanya beberapa saat saja ya, tidak full. Mungkin terkena cahaya matahari itu ketika sudah mulai masuk ke pukul 1. Jadi memang keadaan daunnya ataupun tanamannya itu segar sekali. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Aglonema Snow White. Kemudian ada Alocasia Friedek. Kemudian ada begonia juga ya, ini hampir seperti red carpet namun ini tidak begitu berbulu. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias philodendron. Kemudian ada tanaman hias begonia selat. Rimbun banget ya. Dan di sini penggunaan media tanamnya itu lebih ke tanah dicampur dengan seka mentah dan juga sedikit pupuk. Hampir pada setiap untuk jenis tanamannya ya, untuk semua jenis tanaman hiasnya ini menggunakan media tanam yang sama.
tanah dicampur dengan sekam dan juga sedikit pupuk ya. Dan kemudian saya lanjut lagi ke bagian sini ya. Di sini juga ada tanaman hias. Ada begonia brevimusa ataupun red wallet. Dan kemudian di sini juga ada calathea. Ini jenisnya apa ya, saya lupa ini. Kemudian ada calathea silver juga. Ada calathea semangka dan ini ada calathea ornata batik, namun ini yang stripping. Ini yang lebih bisa tinggi dibandingkan dengan ornata batik yang biasa ya. Dan banyak banget koleksinya di sini. Kemudian ada begonia marmaduke, ada begonia tapak macan, keren banget ya. Dan di sini juga ada tanaman hias anthurium cobra. Kemudian ada lili juga. Kemudian ada pisang-pisangan. Dan di sini ada tanaman hias Syngonium Maria Alusion. Dan di sini benar-benar keadaan tanamannya itu benar-benar terawat sekali ya. Warnanya cakep banget ya, cantik banget dan seger sekali. Dan kemudian pada bagian sisi sini, ini ada beberapa tanaman hias yang ditaruh pada bagian depan teras. Dan di situ untuk menaruh tanaman hiasnya lebih ke undakan pasir ya, karena kebetulan di sini ada pasir yang belum terpakai. Kemudian buat menaruh beberapa tanaman hiasnya sehingga menjadi tampilan yang cukup cantik ya. Dan tidak hanya di sini saja, namun pada bagian sebelah sini ya, sebelah sini ini penuh dengan tanaman hias. Keren banget ya. Dan kemudian pada bagian sisi atas ini full tanaman anggrek. Dan di sini lebih ke jenis tanaman hias anggrek bulan ya, dengan bermacam-macam ataupun berbeda-beda warna bunganya. Keren banget ya. Dan di sini juga terlihat sangat subur. Karena terlihat pada bagian daunnya ini terlihat sangat segar ya, sangat segar sekali. Dan saya bakalan mengangkat satu ya, melihat media tanam yang dipakai. Saya akan mengambil yang belum berbunga, yang sudah ya, yang sudah berbunga. Di sini saya bakalan melihatnya. Di sini hanya menggunakan arang, saja ya, tidak ada media tanam tambahan lagi, hanya menggunakan arang saja, arang bakar. Keren banget, dan saya sangat menyukai tempat ini karena memang ketika pecinta tanaman hias bisa melihat sesuatu yang seperti ini, tanaman-tanaman hias yang bisa tumbuh subur seperti ini sangat menyenangkan ya. Dan di situ juga terletak dua ember ya, dua ember yang kemungkinannya ini pernah ditanami tanaman sayur kangkung. Dan kemudian pada bagian embernya ini ditaruh lele, ikan lele untuk budidaya sendiri ya. Dan hal seperti ini sangat kreatif ya. Suasananya di sini sangat menyenangkan sekali karena memang dipenuhi dengan tanaman-tanaman hias yang bisa dibilang pertumbuhannya sangat baik sekali dan sangat terawat sekali. Dan kemudian saya bakalan mulai masuk kepada bagian dalam rumah ya. Ini pada bagian sisi dalam. Di sini juga terlihat ya, banyak sekali koleksi tanaman hiasnya.
Dan di sini ada beberapa jenis tanaman hias. Di sini ada suplir. Kemudian ada kadaka tanduk rusa, namun ini yang tempel ya. Yang bukan tempel, yang tanah, untuk media tanah. Maaf ya. Karena untuk jenis tanaman hias yang tanduk rusa seperti ini ada dua ya. Yang satu tempel seperti ini ya. Di sini juga ada koleksi seperti itu. Ini. Kemudian ini tanduk rusa yang menggunakan media tanam tanah. Banyak banget koleksinya, dan saya sangat-sangat menyukai tempat ini karena memang selain koleksi tanaman hiasnya itu begitu banyak ya, namun memang pertumbuhan tanaman hias itu juga tumbuh dengan sangat subur ya, sangat baik sekali. Dan tidak hanya pada bagian bawah ya, namun juga pada bagian sisi atas dan tembok juga. Benar-benar memanfaatkan sesuatu ataupun tempat yang masih tersisa untuk menaruh tanaman hias, sehingga menjadi tampilan yang sangat-sangat menarik, sangat asri sekali. Dan di bagian atas ini juga ada beberapa jenis tanaman hias gantung ya. Ada anggrek, kemudian juga ada epicea ya, ada epicea. Kemudian juga ada English ivy, namun ini sudah agak rusak ya, udah agak tua. Ini kemungkinannya pernah rimbun sekali, namun media tanamnya belum diganti lagi. Biasanya seperti ini ya, untuk jenis tanaman hias yang pernah sangat rimbun ataupun pernah tumbuh sangat subur, namun ketika tidak langsung diganti media tanamnya, itu biasanya akan seperti ini, menua ataupun tidak diremajakan kembali pada bagian batang tanaman tersebut. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias janggut musa ya. Nah, ini untuk jenis tanaman hias janggut musa seperti ini tidak perlu menggunakan media tanam ya. Hanya saja perlu penyiraman ya, penyiraman yang cukup ekstra. Dalam sehari ini bisa dilakukan hingga 3 kali untuk memberikan ataupun kesuburan pada tanaman janggut musa ini. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Begonia Martin Misteri. Tanaman hias ini juga sangat cantik ya ketika digantung ataupun menggunakan pot tempel. Ini sangat cantik sekali karena kerimbunan tanaman hias ini pertumbuhannya ya sangat cepat sekali. Keren banget ya. Meskipun dalam keadaan yang sederhana, namun ketika tanaman hias itu di packing dengan cara yang baik, perawatan yang baik, maka juga akan menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Dan tidak hanya pada bagian depan ataupun samping halaman ya, namun di bagian belakang rumah. Di bagian belakang rumah di sini juga tidak luput ya dari ada beberapa jenis koleksian tanaman hias. Keren banget ya. Di sini saya tidak tahu nama persisnya, ini bahasa ilmiahnya apa. Namun untuk sebutan dari orang desa ini adalah bunga desa. Dan kemudian pada bagian sisi atas di sini ada tanaman hias. Ini jenisnya lebih ke boncel, namun ini tidak bulat ya, kayak pagoda. Kemudian pada bagian sisi bawahnya di sini ada tanaman hias mawar. Kemudian ada polkadot juga. Keren ya. Kemudian ada beberapa tanaman hias yang memang kelihatannya sangat subur sekali dan sangat rawat sekali di sini. Banyak sekali koleksinya ya, dari depan hingga samping dan belakang rumah ini. Nah, ini juga ketika memperbanyak tanaman hias sansevieria ya, ini menggunakan stek daun. Ini biasanya seperti ini, dan ini memang karena belum sempat ya. Tapi ini untuk jenis tanaman hias sansevieria ketika misalnya sampai seminggu belum dilakukan penanaman, ini masih sangat aman sekali ya, masih sangat aman sekali. Keren banget ya. Di mana-mana ada tanaman hias sehingga suasananya itu menjadi sangat menyenangkan sekali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga
media tanam yang digunakan, dan bagaimana juga penataannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.